Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Eh, Sekarang kalian sudah masuk di kelas 11 analis. Udah kelas 11 ya, berarti udah saatnya, udah waktunya bertemu dengan ibu. Mungkin kalian udah pada kenal semua dengan ibu ya. Sorry perkenalannya nggak terlihat ada fotonya atau segala macam, tapi kalian sudah pernah lihat ibu. Dan mulai di kelas 11 lah kalian akan bertemu ibu. Nah, untuk materi pertama ini hematologi, ibu akan sedikit menjelaskan inti-intinya aja tentang teknik pra-analitik laboratorium. Apa sih pra-analitik? Pra itu sebelum, analitik sebelum analitik ya, laboratorium. Jadi sebelum dilakukannya analisis di laboratorium, apa kegiatannya yang harus dilakukan seorang analis itu ya. Nah, jadi guna dari proses pengendalian mutu laboratorium itu ada 3 hal. Jadi ada pertama dari segi tahapan pra-analitik. Ya, jadi sebelum di analitiknya, kemudian ada tahapan analitik jadi pada saat prosesnya, dan ketiga itu ada tahap pasca analitik, jadi setelah prosesnya. Jadi ada namanya validasi hasilnya segala macam gitu ya. Nah, jadi untuk proses pra-analitik sendiri itu ada yang ekstra laboratorium, ada yang intra laboratorium. Berarti ada yang di luar laboratorium, ada yang dikendalikan di dalam laboratorium. Oke, yang ekstra itu dari persiapan pasiennya. Jadi pasiennya itu harus dipersiapkan sesuai nanti dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Kemudian dengan pengambilan sampelnya. Jadi teknik dari pengambilan sampelnya pun harus tepat dan sesuai dari jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Kemudian ada pengiriman spesimen ke laboratorium, itu juga harus tercatat ya. Jadi harus tahu pengiriman spesimen ke laboratorium sampai ke dari pengambilan dari persiapan pasien sampai pengambilan sampel sampai pengiriman spesimen ke laboratorium itu bisa terrecord gitu. Jadi bagaimana prosesnya. Nah, di intra laboratorium sendiri ada penanganan spesimen. Jadi misal tadi spesimen yang sudah sampel atau spesimen yang sudah kita dapat itu harus ditangani terlebih dahulu. Misal kita ngambil darah, ternyata kita pemeriksaan untuk kimia klinik misalnya. Pemeriksaan gula itu harus menggunakan serum, maka harus ada namanya penanganan spesimen terlebih dahulu untuk dari yang darah itu dibuat menjadi serum seperti itu. Kemudian atau misal tidak dilakukan sekarang, jadi misal besok dilakukannya, pemeriksaan itu akan dilakukan untuk di esok hari, bisa sampel itu disimpan dengan teknik ada penyimpanan spesimennya. Nah, untuk persiapan pasien itu harus seperti apa yang harus dilakukan. Jadi yang berperan adalah dokter plus paramedisnya ya, baik perawat itu juga berperan di situ. Jadi pasiennya harus diperiksa apa, maka ada namanya consent inform. Jadi si pasien itu harus diberitahukan terlebih dahulu untuk dipersiapkan sesuai dengan pemeriksaan yang akan dilakukan gitu, baik dari variabel fisik pasiennya maupun variabel biokimia dan hematologinya gitu ya. Kemudian gaya hidup individu dan ritme biologis pasien pun harus terpantau gitu. Jadi pada saat akan diperiksa dari kegiatan fisik pun juga harus dikendalikan gitu. Nah, persiapan pasiennya nih, persiapan pasien secara umum. Misal ini pasien ini akan untuk pemeriksaan gula darah puasa, maka dia harus puasa terlebih dahulu pasiennya ya. Untuk diambil sampel darahnya dulu, karena pemeriksaannya adalah gula darah puasa, maka si pasiennya harus puasa terlebih dahulu. Nah, puasanya berapa jam? 8 sampai 12 jam. Lebih dari itu juga tidak boleh ya. Jadi misal ada pasien sudah puasa lewat dari misalnya 15 jam. Tapi dia pemeriksaan gula darah puasa, bisa nggak diambil? Tidak bisa, karena prosedurnya adalah 8 sampai 12 jam. Kenapa nggak bisa? Karena kalau lewat dari prosedur itu kemungkinan hasil gula darah puasanya itu dia sangat rendah, bahkan karena sangat rendah itu bisa dikategorikan itu hasil palsu, jadi tidak mewakili dalam keadaan sebenarnya gitu ya. Tahu juga puasanya 10 sampai 12 jam ya. Dan kriteria lainnya sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Kemudian menghindari obat-obatan sebelum spesimen diambil. Jadi misal akan dilakukan pemeriksaan darah itu
usahakan untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan terlebih dahulu, sehingga si spesimen yang nanti yang akan diambil ini tidak terpengaruh oleh hasil obat-obatan gitu ya. Kemudian juga menghindari aktivitas fisik olahraga sebelum spesimen diambil. Jadi ketika misal dia pemeriksaan gula darah biasa, tapi sebelum melakukan pengambilan sampel ini, si pasien biasanya habis pulang dari gym atau olahraga seperti itu, sehingga kan banyak kalori yang terbuang, sehingga otomatis kadar gula darahnya itu akan turun, karena banyak energi yang digunakan untuk pergerakan fisik tadi gitu. Jadi sehingga dia tidak mewakili keadaan sebenarnya dari kondisi tubuh si pasien itu. Maka jadi harus dihindari aktivitas atau olahraga sebelum spesimen itu akan diambil. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan pasien ini diantaranya adalah diet ya, diet yang ketat. Kenapa kalau diet yang ketat itu tadi pokoknya tergantung jenis pemeriksaannya. Misal kalau dia pemeriksaan protein urin ya, protein urin kalau kalau sedang diet biasanya yang seharusnya protein urin itu tidak ada, kalau diet itu bisa ada ya gitu. Jadi nggak boleh diet dulu ya. Obat-obatan juga jelas, merokok jelas, alkohol juga ya nggak boleh ada aktivitas minuman alkohol sebelum spesimen akan diambil. Kemudian aktivitas fisik tadi sudah jelaskan. Ketinggian itu di sini maksudnya adalah dari ketinggian ini misalnya adalah dari tempat tinggal si pasien ini. Jadi nanti akan mempengaruhi misal dia yang biasanya tinggal di gunung akan beda kondisinya dengan orang-orang yang tinggal di daerah pantai gitu ya. Terus demam juga ya, demam itu akan memberikan hasil yang berbeda. Makanya dalam kondisi normal. Kemudian trauma itu misal dari jatuh gitu ya. Umur jelas ya beda dari umur yang balita, dewasa itu hasilnya akan beda-beda. Ras, nah itu juga beda ya. Jadi apakah dia ras, misal orang-orang luar negeri dengan orang-orang Indonesia itu kan, orang luar negeri misalnya daerah Eropa itu kan kondisi fisiknya juga beda, sehingga nanti hasil pemeriksaannya pun beda. Jenis kelamin itu jelas, kehamilan itu juga sangat mempengaruhi pemeriksaan. Nah, persiapan pengumpulan spesimen itu pertama jenis sampel yang akan digunakan atau yang akan diambil itu harus sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Kedua, volumenya juga harus cukup. Hindari karena volume tidak cukup, jadi minta lagi sampelnya, itu hindari. Jadi sebisa mungkin sekali pengambilan sampel itu harus langsung memenuhi kriteria untuk sampel itu diperiksa gitu. Jangan sampai kita harus meminta kedua kalinya gitu. Ketiga, kondisinya baik. Ya, jadi kondisi baik itu tidak rusak ya si spesimen itu atau sampel itu yang kita ambil. Jadi tidak lisis, misalnya untuk darah ya, segar, tidak kadaluarsa atau tidak berubah warna. Seharusnya warna kuning jadi warna habis diambil terus kita taruh di sembarangan jadi warna merah gitu kan, bisa. Terus berubah bentuk, yang tadinya masih dalam keadaan bentuk padat kita simpan begitu saja sembarangan, nanti berubah bentuk menjadi cair misal. Dan steril itu untuk jenis-jenis pemeriksaan untuk kultur bakteri atau kultur kuman. Nah, kemudian pemakaian antikoagulan atau pengawet yang tepat. Untuk antikoagulan itu misalkan pemeriksaan darah itu kan biar darahnya nggak beku, dia harus menggunakan antikoagulan seperti itu. Atau sampel yang tidak langsung dikerjakan harus diawetkan, maka harus penggunaan pengawet yang tepat dan sesuai komposisinya dan sesuai juga konsentrasinya gitu. Terus ditampung dalam wadah yang memenuhi syarat. Nah, maksudnya di sini misal kita sampelnya mau mengambil sampel urin, tapi dimasukin ke tabung reaksi, itu kan tidak sesuai syarat ya untuk pengumpulan sampel. Jadi harus untuk pengumpulan sampel urin maka harus ditampung di wadah urin seperti itu. Kemudian identitas benar sesuai dengan data pasien. Identitas juga harus benar. Jadi jangan sampai pemberian identitas itu salah ya. Salah satu huruf itu salah loh ya. Jadi nggak boleh ada kesalahan sama sekali. Untuk itu jangan hanya nama saja. Jadi misal nama, tanggal lahir,
kalau misalnya ada dari form pemeriksaannya kan ditulis rekam medisnya, nomor rekam medisnya itu harus ditulis. Nah, terus hal-hal yang harus diperhatikan nih sebelum pengambilan spesimen. Nah, pertama kita harus periksa form permintaan laboratoriumnya, harus disesuaikan terlebih dahulu. Kemudian identitas pasien harus ditulis dengan benar. Kemudian disertai dengan diagnosis dan keterangan klinis ya. Kemudian periksa apakah identitas yang telah ditulis tuh dengan benar sesuai dengan pasien yang akan diambil. Jadi harus ditanya terlebih dahulu ketika pasien datang, harus ditanyanya bukan dengan apakah misal di form itu namanya Ibu Rita, bukan dengan menanyakan apakah ibu dengan Ibu Rita, bukan seperti itu. Jadi ketika pasien datang ditanyakannya seperti ini dengan pertanyaan terbuka. Jadi ibu namanya siapa gitu, biarkan pasien memberikan jawabannya sendiri. Kemudian kita hanya mencocokkan dengan form permintaan laboratoriumnya. Nah, terus tanyakan persiapan yang telah dilakukan oleh pasien sesuai dengan jenis pemeriksaannya ya. Misal gula darah puasa, ditanyain pasiennya udah puasa apa belum gitu. Jangan sampai kita udah ngambil sampel baru ditanyain udah puasa atau belum, ternyata belum kan, jadinya tidak bisa digunakan ya jadi sampel darahnya tadi. Kemudian catat apabila pasien telah mengkonsumsi obat-obatan. Misal saya sedang terapi obat nih, itu misal pasien ini pasien ditanya nih, ibu apakah ada obat-obat yang sedang diminum gitu misalnya. Oh, saya lagi terapi obat ini karena saya diabetes, saya ada terapi obat ini. Catat di form permintaannya, nanti form pemeriksaan laboratorium itu dicatat bahwa pasien ini sedang mengkonsumsi obat-obatan ini gitu. Atau merokok, juga minum alkohol, pasca transfusi juga harus dicatat gitu ya. Dan catatan itu nanti harus disertakan pada lembar hasil laboratorium gitu. Jadi nggak hanya di form pemeriksaan laboratoriumnya aja, catatan itu juga harus ada di laporan atau hasil laboratorium itu gitu. Nah, kemudian pengambilan spesimen. Ini hal-hal yang harus diperhatikan pada pengambilan spesimen adalah teknik dan cara pengambilan. Jangan sampai salah ya. Harus sesuai standar operasi prosedur, bagaimana cara pengambilan darah yang baik dan benar gitu. Pengumpulan sampel urin itu seperti apa gitu kan. Harus sesuai SOP gitu. Kemudian cara penampungan spesimen dalam wadah atau penampung, seluruh sampel harus masuk ke dalam wadah sesuai dengan kapasitasnya. Jangan ada yang menempel pada bagian luar tabung untuk menghindari bahaya infeksi. Jadi gak boleh tuh ada sampai tumpah-tumpah. Itu karena kita selalu menganggap bahan spesimen atau sampel yang kita ambil itu adalah bahan-bahan yang infeksius. Jangan sampai tercemar juga ke kita gitu. Nah, kemudian wadah harus dapat ditutup rapat dan diletakkan dalam posisi berdiri untuk mencegah spesimen tumpah. Nah, berbagai macam spesimen manusia itu diantaranya darah ya, urin, muntahan, tinja itu feses gitu ya, atau dahak. Nah, untuk kalau spesimen non manusia itu yang bisa diperiksa itu dari makanan, minuman, obat-obatan dan lain sebagainya. Spesimen manusia itu juga banyak ya, nggak cuma itu aja, ada rambut, ada kuku, terus juga ada cairan otak, cairan perut gitu ya. Batu yang dikeluarkan dari ginjal itu juga menjadi spesimen dari manusia. Nah, untuk spesimen darah itu cara pengambilannya misal dari pengambilan dari darah vena. Kemudian untuk pemeriksaan hematologi atau kimia klinik yang hematologi misalkan ya, yang membutuhkan antikoagulan, ditambahkan antikoagulan dulu kemudian dihomogenkan bentuk angka 8 ya homogenkannya. Namun untuk media atau kultur bakteri itu harus dilakukan misal isi darah ini mau ditanam atau diisolasi di media bakteri ini, harus dilakukan dengan cara aseptik. Jadi harus benar-benar dijaga kondisinya agar si darah ini tidak terkontaminasi dengan mikroba atau bakteri yang ada dari luar gitu. Untuk spesimen urin. Nah, untuk spesimen urin itu cara pengumpulannya untuk yang laki-laki itu mulut uretra dibersihkan dulu dengan sabun, kemudian dibilas sampai bersih baru dikeluarkan. Dan untuk yang perempuan itu labia minoranya dibersihkan dulu ya. Kemudian untuk merenggangkan terus kemudian harus merenggangkannya pada waktu
cacing. Kemudian setelah ditampung itu bagian luarnya dikeringkan. Nah biasanya untuk urin ini pengumpulannya dilakukan pada porsi tengah. Porsi tengah itu adalah biasanya air kencing yang pertama itu dikeluarkan terlebih dahulu dan tidak ditampung. Kemudian dikeluarkan lagi baru ditampung. Kalau dikeluarkan yang kedua itu baru ditampung, kemudian di stop lagi, dan yang kira-kira tinggal sedikit lagi baru dikeluarkan tanpa harus ditampung. Jadi bagian tengah-tengahnya yang diambil gitu. Nah untuk sampel muntahan bisa muntahannya dia itu ditampung di tempat steril ya untuk muntahan. Kemudian atau juga bisa ambil sisa makanan sebagai sampelnya gitu. Untuk spesimen tinja atau feses ini untuk sampelnya itu bisa berasal dari defeksi spontan. Jika sangat diperlukan, sampel dapat diperoleh dari pemeriksaan colok dubur. Kemudian masukkan sampel ke dalam wadah yang bersih, kering, tidak terkontaminasi oleh bahan apapun, dan dapat ditutup rapat. Kemudian dapat juga dibuka dengan mudah dan bermulut lebar. Dan biasanya dikumpulkan sampelnya itu nggak harus penuh gitu ya. Jadi tidak harus penuh, yang penting terisi dan cukup untuk pemeriksaan gitu. Nah untuk spesimen dahak sendiri, dahak ya ingat, dahak itu beda dengan air liur. Ya, harus dikeluarkan dari dalam rongga paru-paru ya. Jadi si penderita itu diminta berkumur dulu dengan air atau gosok gigi terlebih dahulu ya. Bila memakai gigi palsu itu harus dilepas. Nah si penderita itu harus berdiri tegak atau duduk tegak. Nah penderita ini si pasien tarik napas dulu 2-3 kali, kemudian keluarkan nafas bersamaan dengan batuk yang kuat dan berulang kali sampai dahaknya keluar. Nah tampung dalam wadah dengan cara mendekatkan wadah ke mulut. Jadi dideketin gitu ya biar dahaknya masuk ke wadahnya. Kemudian tutup wadahnya dengan cepat dan lalu dikirim ke laboratorium gitu ya. Jadi ingat, dahak itu bentuknya berbeda dengan air ludah ya. Dahak itu lebihnya kayak kental gitu, jadi kayak ingus lah ya gitu, kalian tahu. Nah untuk sampel non manusia ini tadi kan ada kayak makanan, obat-obatan itu ya, itu bisa diambil dari biarkan sampel dalam wadah aslinya. Kemudian jika sampel sangat besar atau kontainernya tidak aman, sampel itu sebagian dari itu perlu dipindahkan ke wadah baru. Nah, kemudian gunakan wadah steril dan tidak menyentuh bagian dalam wadah. Nah, jika beberapa sampel diduga pada bungkus terpisah, jangan mencampur sampel individu gitu ya. Terus Will-Like Pack tas dapat digunakan untuk makanan padat. Jadi kayak yang Ziploc itu loh. Ziploc itu bisa digunakan sebagai untuk penyimpanan makanan bentuk-bentuk padat. Nah, untuk terus sampel yang diambil kira-kira itu sekitar 100 sampai 150 gram atau 4 sampai 6 ons jika tersedia. Nah, untuk sampel cair tuh mengisi wadah tidak lebih dari 3/4 penuh gitu ya. Tuh wadahnya. Untuk Will-Pack ini seperti itu wadahnya ya. Nah, untuk pengolahan dan penyimpanan spesimen yang sudah diambil tuh harus segera langsung dikirim ke laboratorium untuk diperiksa, karena stabilitas spesimen itu nanti dapat berubah gitu. Jadi jangan habis diambil darahnya udah aja ditaruh situ, nggak langsung dibawa ke laboratorium. Misal langsung misal masih dari UGD, disimpan dulu di UGD, nggak langsung diperiksa, itu nanti akan mempengaruhi hasil ya. Makanya akan stabilitasnya bisa dapat merubah si spesimen. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas spesimen itu diantaranya terjadi kontaminan oleh kuman dan bahan kimia. Misal tidak ditutup, tidak langsung ditutup gitu ya. Terus juga terjadi metabolisme oleh sel-sel hidup pada spesimen. Jadi misal tidak langsung segera diperiksakan gitu. Tidak langsung diperiksakan, ternyata di dalamnya ada bakterinya gitu. Jadi kan ada metabolisme sel-sel hidup di dalam spesimen. Terus terjadi penguapan, misal kayak pemeriksaan urin nggak langsung diperiksakan dan dalam kondisi terbuka, itu kan terjadi penguapan. Kalau misalnya di dalamnya terdapat benda-benda, di dalam urinnya terdapat benda-benda keton, karena benda-benda keton yang ada di dalam urin itu bisa menguap gitu kan. Terus pengaruh suhu juga ya,
kayak terjadi pemanasan secara tidak langsung, itu akan mempengaruhi si hasil dari hasil pemeriksaan sampel tersebut gitu. Kemudian terkena paparan sinar matahari itu sangat mempengaruhi. Misal kita mau periksa urin, bilirubin urin. Bilirubin urin ini sangat sensitif terhadap sinar matahari. Ketika urin secara tidak langsung terpapar atau secara langsung terpapar oleh sinar matahari, maka bilirubin ini akan teruraikan jadi biliverdin, sehingga bilirubinnya nanti akan hilang ketika akan diperiksakan urinnya gitu. Nah, cara penyimpanan spesimen itu bisa dilakukan di suhu kamar. Suhu kamar itu sekitar 25 sampai 27 derajat Celcius ya. Kemudian disimpan juga di dalam lemari es suhu sekitar suhunya itu 2 sampai 8 derajat Celcius. Bisa dibukukan itu di suhu minus 20, minus 70 atau minus 120. Kemudian untuk jangka waktu yang agak lama bisa diberi bahan pengawet. Penyimpanan spesimen darah sebaiknya itu juga dalam bentuk serum atau plasma. Jadi tidak dalam bentuk darah utuh, harus diproses terlebih dahulu. Jadi dibentuk menjadi serum atau plasmanya. Penyimpanan ini sesuai dengan ini aja. Jadi tidak semua gimana sih saya harus nyimpan sampel ini. Jadi gimana ya, penyimpanan ini ya sesuai jenis sampelnya. Darah itu harus disimpan seperti disimpan di mana, kalau urin harus disimpan di mana, kalau mau kasih pengawet urin pengawetnya apa, tergantung jenis pemeriksaannya dan jenis sampel. Ya, tergantung jenis pemeriksaan dan jenis sampelnya gitu ya. Oke. Untuk praanalitik, kegiatan praanalitik tuh mungkin cukup ya sampai di situ. Jadi tahapan sebelum kita melakukan processing praanalitik tuh, jadi praanalitik itu tahapan ketika kita melakukan sebelum teknik analisis suatu sampel. Jadi runutan dari pengambilan sampel, dari persiapan pasien ya, dari persiapan pasien, pengambilan sampel sampai kita dapat sampelnya itu masuk tahap ke praanalitik. Nanti ketika sampel sudah mulai diproses, sampel sudah mulai diperiksa, itu udah masuk tahapan analitik. Jadi kita bahas ke tahapan praanalitik tadi. Sebelumnya adalah kita bahas tentang tahapan praanalitik itu gitu. Kira-kira kesimpulannya seperti apa bisa kalian simpulkan sendiri dong dari paparan-paparan yang Ibu jelaskan tadi. Nah, ini sumber-sumber yang Ibu dapat. Thank you buat kalian yang udah dengerin video pembelajaran ini nih. Yang gak paham bisa ditanyakan di komen ya. Jangan lupa komen untuk membahas, bisa untuk mendiskusikan apa bahan atau penjelasan yang kurang paham sebelum nanti kita quiz. Oke. Ya, Ibu rasa cukup sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya.